sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terima kasih untuk hari yang baru, pagi yang baru. Berikanlah kami hari ini kekuatan dan segala yang kami perlukan untuk menghadapi setiap tugas tantangan yang Tuhan percayakan pada kami. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, panduan kami, boleh menjadi hikmat yang menuntun kami di jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau sama-sama membaca firman Tuhan dari surat 1 Timotius pasal 3, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan demikian. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tertarik dengan perkataan di ayat yang pertama tadi ya. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Kurang lebih orang yang ingin menjadi pejabat gereja, orang yang ingin menjadi penatua, ingin menjadi pendeta, ingin menjadi pengurus di gereja, menginginkan sebuah pekerjaan yang indah. Tapi siapa yang pengen kan saudara-saudara ya? Bukankah itu biasanya yang menjadi pergumulan kita di gereja? Sulit sekali mencari orang-orang yang mau melayani Tuhan, melayani umat Tuhan secara committed, dengan komitmen yang lebih. Kalau bantu-bantu oke, tapi kalau ya apalagi sampai memberikan hidup menjadi pendeta atau memberikan tahun-tahun dan segala macam komitmen menjadi penatua, itu susah sekali. Tetapi di sini dikatakan yang menginginkan itu menginginkan sebuah pekerjaan yang indah. Nah, saudara-saudara, kontras dengan dunia di mana orang menginginkan menjadi pejabat, menjadi penguasa itu berlomba-lomba. Bahkan mereka bersedia bayar mahal untuk kampanye dan segala sesuatu di awal asal dapat jabatan itu. Segala cara dilakukan, pura-pura ke rumah-rumah agama, tiba-tiba jadi rajin beribadah, itu semua bisa dilakukan demi sebuah jabatan. Kontras sekali ya dengan menginginkan jabatan atau pelayanan di gereja. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang yang menginginkan jabatan-jabatan di dunia itu adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang kompeten? Terus terang kalau kita lihat konteks kita di tanah air seringkali tidak demikian. Baru-baru ini saya melihat di sebuah sosial media seorang guru di sekolah internasional posting anonim tentunya pengalaman dia bercakap-cakap dengan salah satu muridnya beberapa tahun yang lalu. Muridnya itu seorang siswi SMA umur 17 tahun yang dia ini guru bimbingan konseling gitu ya, guru BK, sehingga ngobrol sama dia murid ini untuk mau tahu dia mau kuliah kemana habis ini. Dikatakan
siswi ini mau studi hukum, dan dia udah punya plan. Dia katakan dia mau studi hukum, S1 di sini, S2 double degree di sini. Lalu ditanya, kamu mau jadi pengacara? Terus kata murid itu, enggak, saya mau jadi pejabat. Saya mau jadi anggota dewan. Rupanya anak ini berasal dari keluarga politisi. Jadi dia dikelilingi oleh ayah, ibu, paman, tantenya, semua itu yang para politisi. Sehingga dia sudah, itu yang menjadi keseharian dia. Lalu dikatakan, oh jadi kamu belajar hukum itu supaya kamu bisa membela rakyat ya, melalui pengetahuan hukum kamu menjadi anggota dewan. Lalu anak ini bilang, enggak, saya mah jadi anggota dewan mah itu karena masalahnya apa? Kerjanya enak, duitnya banyak. Ya, jabatannya menyenangkan dan gainnya, cuannya gitu ya besar. Lalu buat apa kamu belajar hukum? Gurunya mengatakan gitu ya, kalau cuma mau jadi anggota dewan hanya karena jabatan dan duit, ya nggak usah sekolah capek-capek, apalagi sampai double degree segala macam. Oh, dia katakan begini, loh saya perlu pengetahuan hukum supaya apa? Supaya kalau misalnya ada yang mau menjegal saya, ada yang mau memperkarakan saya punya pengetahuan soal hukum. Jadi orang juga nggak berani macam-macam dengan saya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga ini tidak menjadi masa depan pejabat-pejabat di tanah air. Orang yang memang sudah dengan apa adanya ini, karena anak masih SMA ya, jadi dia jujur, tidak berpura-pura. Itu yang menjadi motivasi dia. Tidak ada sama sekali idealisme untuk kebaikan bersama. Nah tentunya menjadi pejabat gereja, menjadi pelayan Tuhan nggak demikian. Tidak ada gain yang ditawarkan, dan jelas pekerjaannya bukan cuma duduk-duduk, masuk TV dan minta diutamakan kalau jalan harus lebih ada jalur khusus buat kita. Sama sekali tidak. Bahkan di sini dikatakan bahwa ketika kita diminta untuk, ketika orang menjadi penilik gereja, menjadi pelayan di gereja, dikatakan dia harus punya hidup luar dalam keluarga, dalam masyarakat yang terhormat, yang menjadi teladan. Dia harus punya karakter yang baik, tidak pemarah, suka damai, dia tidak boleh menjadi hamba uang, tidak boleh menjadi pemabuk, hedon, suka minum-minum. Dia juga harus menjadi suami atau juga menjadi istri yang terhormat, menjadi orang tua yang disegani, dihormati oleh anak-anaknya, sehingga jelas bahwa dia mampu membina keluarga yang baik dan juga dihormati di masyarakat. Repot banget sih untuk menjadi pelayan Tuhan yang tidak mendapat gain seperti menjadi pejabat dunia, pejabat negara. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah syarat-syarat yang diberikan oleh Paulus dalam surat Timotius ini adalah untuk kebaikan kita sendiri? Apa gunanya kita menjadi pejabat, punya jabatan mentereng, atau bahkan mungkin dalam hal kita menjadi pejabat di gereja, menjadi pelayan gereja, ketika hidup kita secara pribadi atau di dalam masyarakat itu kacau balau. Maka di sini dikatakan mereka yang menginginkan jabatan penilik jemaat itu menginginkan sebuah pekerjaan yang indah, sebuah hal yang baik, sebuah berkat, karena artinya kita dikondisikan untuk memiliki hidup yang baik. Tentunya bukan munafik ya, bukannya pencitraan atau pura-pura, yang penting kelihatannya baik, itu juga tidak baik yang seperti itu, karena kita sendiri gak akan sejahtera. Orang-orang di sekitar kita juga akan tahu, bisa melihat bahwa semuanya itu hanya pencitraan. Tetapi ketika ini menjadi sebuah syarat, ini menjadi sebuah pengkondisian buat kita untuk melakukan yang baik. Maka misalnya dalam keluarga, dalam rumah tangga yang kadang-kadang ribut rukun kan, tidak selalu damai, kita berpikir, saya harus menjadi pembawa damai, saya harus punya keluarga yang baik. Bukan harus dalam arti tekanan masyarakat atau sekali lagi pencitraan, tetapi karena ini demi kebaikan. Karena semakin hidup kita itu luar dalam apa adanya itu baik, tidak ada yang ditutup-tutupi, hidup kita kan semakin berguna. Ada banyak orang yang hebat, punya kompetensi yang baik, tapi akhirnya memilih untuk tidak memberi diri lebih, karena takut dihakimi kalau ketahuan sisi-sisi buruknya. Ya itu baik sih, artinya tahu diri ya, karena ada juga orang yang tidak tahu diri, banyak sekali dosa kelam masa lalunya, tapi mencalonkan diri menjadi peran-peran yang mestinya terhormat. Tapi juga jangan sampai karena kita tahu diri, tapi juga kita tidak melakukan apapun untuk kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam kehidupan pribadi kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa berkontribusi lebih dalam kehidupan bersama di dunia ini. Maka sekali lagi perintah Tuhan atau syarat bagi penilik jemaat yang diberikan dalam surat Timotius ini bukan untuk memberati kita.
bukan untuk menyusahkan hidup kita, tapi sebaliknya untuk menjadikan hidup kita baik. Hidup kita tenang, damai, sejahtera pikiran kita karena kita tahu luar dalam, depan belakang nggak ada yang ditutupi. Maka walaupun kita tentu nggak pernah sempurna, ada kekurangan, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi ini bukan soal punya ambisi menjadi pejabat gereja atau punya pejabat negara atau punya ambisi untuk menjadi seorang pengurus pelayan, bukan. Tapi bagaimana kita diingatkan bahwa kita perlu punya hidup yang baik supaya hidup kita bisa punya kontribusi tanpa terhalang oleh catatan-catatan kelam pribadi kita. Kiranya kita ditolong Tuhan untuk memperbaiki diri, dan juga ingat, cinta kasih anugerah pengampunan Tuhan tuh lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Jadi walaupun mungkin ada hal-hal yang kelam di masa lalu, tapi pengampunan Tuhan untuk kita yang mau bertobat selalu tersedia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu pada setiap kami, untuk kesempatan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, baik dalam hal yang kecil ataupun dalam komitmen jangka panjang. Bukan karena hebat kami, bukan karena kami pantas dan layak, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Maka biarlah kami juga tidak menyia-nyiakan anugerah ini Tuhan dengan hidup seenaknya, dengan hidup tidak menjadi teladan. Biarlah kalau kami dikondisikan untuk menjadi pelayan Tuhan, kami dikondisikan untuk menjadi aktivis di gereja, itu semua memberi kami motivasi untuk semakin membenahi kehidupan pribadi kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menjadi teladan di dalam, di luar, di tengah masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan, Kau yang boleh memulihkan keadaan kami dalam relasi-relasi yang tidak sempurna, dalam masalah-masalah yang tengah kami hadapi. Biarlah penyertaan Tuhan boleh nyata, sehingga janganlah persoalan-persoalan pribadi kami menjadi penghalang untuk kami berkarya, melayani Tuhan, melayani sesama kami, membawa kebaikan. Kiranya Tuhan, Kau berkenan mengasihani kami dan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan